Bos Bubun udah ngasih ultimatum. Kalau kita pergi dari sini atau kontak sama orang lain, dia bukan cuma ngasih satu pukulan di perut atau di iga. Dia mau ngebantai kita. Sama seperti dia dibantai 4 orang tempo hari. Masuk ke jalan kampung aja, biar mereka susah ngejarnya. Nuhun. Ini jatah kamu. Terima kasih. Saya masih kepikiran. Gimana nasib Tony, Boris, sama Denny? Saya kepikiran mereka sembunyi. Sembunyi di mana? Itu yang belum kepikiran sama saya. Dulu kita tergusur. Terus tempat ini jadi markas kita. Waktu Kang Cicep datang ke terminal, kita bikin gerakan perlawanan sebagai bentuk kesetiaan pada Bos Bubun. Sekarang balik lagi ke sini setelah dianggap gak berguna. Terus kita berkhianat ke Bos Bubun. Dulu kita bukan cuma bertiga, tapi berempat sama Encuy. Kita cari lagi mereka. Oke. Cepat bawa lemarinya. Berat, Om. Kita lolos. Gimana persiapannya? Sudah 100%. Maaf Bang, Eskus itu gelar sarjana apa? Itu bukan gelar sarjana, tapi singkatan nama bapak saya. Surya Kusmana. Tuh kan, mereka sembunyi di sini. Kalian mau apa ke sini? Mau cari mati? Kalian sekarang sudah berenam. Mau coba-coba rame-rame ngeroyok saya? Silahkan. Ampun, tadi malam udah dingin. Banyak nyamuk juga.
Kamu bertiga baru semalam, saya udah 2 malam. Saya 3 malam. Saya 4. Asem. Sama. Saya juga baju kemarin. Kalian bertiga baru sehari nggak ganti baju. Saya udah 2 hari. Saya 3 hari. Saya 4. Sampai kapan kita di sini? Mana saya tahu. Kasihan emak saya. Nggak bisa saya telepon. Nggak bisa nelpon saya. Saya sama Boris bukan cuma punya emak, tapi punya istri juga. Cuy sama Jack nggak bisa telepon. Otang juga nggak bisa ditelepon. Kang Darman bakal nolong kita nggak? Kita nggak tahu sekarang mereka di mana. Kang Darman bakal nyari kita nggak? Kita nggak tahu harus cari mereka kemana. Saya belum nelpon Usep. Kenapa nggak kamu telepon? Saya nggak punya nomor HP Usep. Kamu. Saya kenapa, Kang? Kamu punya nomor HP Usep nggak? Enggak, Kang. Saya juga nggak punya nomor HP Usep. Tasik, tasik, tasik. Tasik. Tasik, tasik, tasik. Tasik. Tasik, Bu. Enggak, saya nyari Denny. Denny. Iya, kenal Denny? Kenal? Saya emaknya. Saya Usep, temennya Denny. Denny nggak kesini? Sama hari ini, dia udah 3 hari nggak kesini. Denny kemana ya? Nggak tahu. Saya juga bingung. Denny sama teman-teman saya yang lain nggak ada. Bagus. Kalian masih komplit. Gak ada yang kabur. Meskipun pintu terbuka. Ini sarapan kalian. Saya enggak. Perut saya udah nggak karuan rasanya. Udah 4 hari nggak ada yang keluar. Mungkin sudah busuk di dalam. Di sini ada WC, tapi udah nggak berfungsi. Mungkin mereka semua nggak ada yang bisa dihubungi. Tapi mungkin masih ada yang di terminal. Cek. Ke terminal? Kan saya bilangnya. Mungkin masih ada yang di terminal. Itu artinya kamu harus ngecek ke Terminal. itu kamu tahu. Kenapa masih nanya? Maksud saya khawatir nanti ada yang ngejar lagi seperti kemarin. Kamu mau jadi pengecut yang sembunyi di lubang semut. Sekarang berangkat. Atau sekarang kalian saya sikat.
Masuk. Duduk. Punten. Enggak, Ada apa? Kamu ganti nomor HP? bukan ganti nomor. HP-nya nggak ada. Kemana? Duduk dulu. Terakhir habis ketemu kamu, habis cerita kemarinnya saya ditodong. Saya dikeroyok orang. Hah? Saya dihajar habis-habisan. Dikeroyok berapa orang? 3 orang. Ada yang kamu kenal? Cuma tahu orangnya aja, nggak tahu namanya. Orang yang HP-nya saya ambil di tukang bubur. Waktu saya ngambil HP dia, aman. Besoknya, begitu ketemu lagi, dia lihat saya. Terus nanya, kemarin kita ketemu di tukang bubur. Saya gugup. Soalnya dia bertiga. Saya nggak bisa langsung jawab. Terus bilang, jangan-jangan kamu yang ngambil HP saya. Saya panik. Terus kabur, terus dia ngejar bertiga. Saya kena, terus dihajar habis-habisan. Terus HP saya gantian diambil sama dia. Terus rencana kamu gimana? Pengaturan buat di jalanan sudah dibilang sudah cukup. Semua ada 6 orang. Abuy, Iming, Cepot, Oman, sama Yayat. Oji mana? Nggak tahu. Yayat orang lama, satu angkatan sama saya. Maaf bang, Kenapa? saya mau usul. Boleh. Itu kalau abang setuju. Kalau nggak apa-apa. Usul apa? Soal Yayat, Kenapa? saya kan selain ngurus jalanan, ngurus pasar juga. Kalau boleh, Yayat mau saya jadiin wakil saya. Gak masalah. Terima kasih bang. Di pasar gimana? Ada 3 orang yang diduga mau menyerang orang-orang kita yang ada di pasar. Orang kita kabur semua. 3 lawan 3, tapi kalah fisik. Yang mau nyerang itu siapa? Salah satunya bekas anak buah Kang Mus. Bekas anak buah Kang Mus? Iya. Yang 2 lagi belum tahu. Mungkin anak buah Kang Mus juga. Kita ketemu di jalan aja. Kalau ketemu di kantor kamu, saya takut ketemu Kang Mus. Takut ditanya-tanya. Oke. Itu buat olahraga? Iya. Seperti dulu. Kalau mereka balik lagi gimana? Sudah saya antisipasi. Ada tambahan 4 personil. Orang kita yang sementara masih menunggu tugas di terminal. Ewok, Yodi, Didu, sama Ijal. Mereka bergabung dengan orang yang sebelumnya kita tugaskan di sana. Hakim, Jejen, dan Ujo. Bagus. Sekian laporan saya hari ini. Oke. Saya permisi. Ya. Halo, Di mana? udah di tempat kerja. Maaf, ganggu sebentar. Iya, ada apa? Saya kemarin telepon Ami, ngasih tahu kalau Pak Junaedi, kamu sama saya mau nolong dia biar lepas dari bos Saeb. Tapi dia bilang, nggak perlu. Saya kaget dengernya. Dari kemarin sore, sampai malam, sampai pagi tadi, jadi kepikiran terus sama saya. Jangan-jangan Ami nggak mau ditolong, karena udah mulai menikmati kerjaannya.
jadi copet. Halo? Mira? Terlambat 7 menit. Maaf. Oke. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak. Maaf, sebentar. Soal Ami. Kenapa? Ami mungkin sekarang sudah menikmati pekerjaan barunya. Gugum bilang ke dia, kita mau bantu supaya dia lepas dari bos Saeb. Ami bilang, gak perlu. Kamu nganter Nginang aja dulu. Begitu selesai, langsung kasih kabar. Nanti kita mampir ke pasar. Oke. Sukanta. Kamu suka sama kerjaan ini? Biasa aja sih. Gak pengen punya kerjaan yang biasa-biasa aja? Kerjaan seperti orang pada umumnya. Iya. Itu cita-cita aku. Nggak muluk-muluk. Jadi karyawan biasa aja juga nggak apa-apa. Syukur-syukur dapat yang sesuai latar belakang pendidikan aku. Biar ijazah aku berguna. Terus, kenapa nggak nyari pekerjaan kayak gitu? Pertanyaan kamu salah. Salah? Iya. Pertanyaan yang benar gimana? Kamu udah coba nyari pekerjaan kayak gitu? Kamu udah coba cari pekerjaan kayak gitu? Udah. Sejak aku lulus kuliah, aku terus nyari. Sampai aku putus asa. Terus ketemu Ami sama Sinta. Hai. Hai. Mereka nawarin kerjaan di Biro Jasa Pemindahan Uang. Kerjaan yang gak ada hubungannya sama latar belakang pendidikan aku. Tapi cocok sama latar belakang masalah aku. Pengangguran, miskin, dan lemah iman. Kamu sendiri gimana? Aku ketemu bos Saeb pas aku baru kehilangan pekerjaan. Aku pengen cepet-cepet kerja lagi. Gak mau lama-lama nganggur. Kerja apa aja yang aku bisa. Terus, aku kena bujukan bos Saeb. Kamu suka sama pekerjaan ini? Enggak. Kenapa nggak keluar? Sudah, Kang. Saya berangkat dulu. Yuk. Aku pengennya, bukan cuma aku yang keluar, tapi kita semua. Kerjaan kita berbahaya. Biar baru, kamu, Ami, Sinta, semua teman aku. Aku nggak mau nanti kita celaka. Nggak selamanya nasib kita bagus, berhasil ketika operasi. Udah waktunya apel siaga. Tasik,
tasik, tasik. Tasik. Tasik, tasik, tasik. Tasik. Uhen. Usep, Uhen mas saya. Denny masih belum datang? Belum. Otang juga. Kamu sendirian? Iya, kan nggak ada Denny sama Otang. Kita ke jalur angkot. Baris. Sebelum kalian bertugas, saya akan menyampaikan pengumuman. Tadi pagi, saya menyampaikan laporan tentang pembagian tugas masing-masing. Karena saya bertanggung jawab di 2 tempat, di pasar dan di jalan. Dengan persetujuan Bang Edi, saya mengangkat Yayat sebagai wakil saya. Serius, Gus? Serius, Komandan? Iya, jabatan kamu sekarang wakil komandan. Baris lagi. Hai Angels. Hai, Bos. Belum pernah terjadi dalam sejarah percopetan di kota ini yang juga merupakan bagian dari sejarah percopetan dunia. Anak buah saya perempuan dan cantik semua. Dilihat dari sudut pandang kelelakian saya, tentu saja ini sangat menyenangkan. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang profesional, sesungguhnya saya sedang merasa kecewa. Mengapa demikian? Jawabannya adalah tiada lain dan tiada bukan karena kalian belum menunjukkan prestasi seperti yang saya harapkan. Berapa dompet yang sudah berhasil dicopet? Belumlah mencapai target. Berapa jumlah uang per hari yang kita dapatkan? Belumlah mengembirakan. Kenapa? Karena banyak pedagang yang main akal-akalan. Mereka datang ketika kita sudah selesai narik iuran, atau mereka pergi pada waktu kita akan datang untuk menarik iuran. Kita jangan kalah cerdik. Mulai hari ini, pedagang yang suka akal-akalan, jangan sampai lolos lagi. Siap! Yayat, siap. Ini tugas kamu sebagai wakil komandan. Siap! Jangan cuma bilang siap, tapi pelaksanaannya 0 besar. Target kita, 1 minimal dapat 3 dompet per hari. Siap, Bos. Tak perlu banyak cakap lagi. Sekarang kita bergerak dengan hati yang gembira dan bersemangat. Mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini. Siap, laksanakan! Halo. Nganter ranginannya udah. Oke, saya kontak Kang Murad. Kita ketemu deket pasar. Iya. Halo. Kita ketemu dekat pasar. Oke. Berangkat sekarang. Ya. Aduh. Cecep mana? Nganter Ginang. Saya mau ngobrol.
punten. Mangga. Ding. Iya. Ini Aloy. Ya. Siapa suaranya? Buka pintu atuh. Duduk. Ya. Perhitungan biaya ngebangun masjid udah beres. Belum saya cek. Telepon. Tapi saya hilang. Hilang di mana? Waktu mau ngantar makaroni ke rumah mertua, nggak tahu jatuh di angkot, nggak tahu kecopetan. Sekarang kalian operasi tanpa saya. Saya berdua aja sama Lolita. Ya, terserah pembagian tugasnya gimana. Siapa yang tugasnya bagian mengamati situasi, siapa yang tugasnya melakukan eksekusi. Sudah, Kang. Katanya mau dikirim lewat email. Kenapa kamu kelihatan bingung? Mau dikirim ke email siapa? Saya mah nggak punya. Maaf, Akang punya. Saya dari dulu yang gitu-gituan makan nggak ngerti. Saya tadi iseng-iseng nelfon Otang, HP-nya mati. Terus nelfon Cuy, HP-nya mati juga. Saya nelfon yang lain, HP-nya mati semua, sama seperti kamu. Masa semuanya kecopetan? Kamu mau ke terminal? Mau nanya sama mereka? Iya, penasaran. Saya ikut. Ayo. Tasik, tasik, tasik. Tasik. Tasik, tasik, tasik. Tasik. Kun sama Ohen mana? Di rumah? Kamu punya email? Ya punya tuh. Kenapa gitu? Pemborong mau ngasih perhitungan biaya pembangunan masjid ke Kang Mus. Katanya mau dikirim lewat email. Saya nggak punya. Kang Mus juga sama nggak punya. Bisa dikirim lewat email kamu? Bisa. Email kamu apa? Biar nanti saya kasih ke orangnya. Nanti aku message. Terus nanti kalau sudah dikirim ke email kamu, tolong sekalian di print. Nanti saya ambil. Boleh. Oke. Halo? Bisa nggak kalau nelfon itu, biarpun yang diomongin udah selesai nggak langsung ditutup? Minimal ada satu kalimat penutup, bukan cuma satu kata. Oke, misalnya kamu bilang, terima kasih ya, terus tunggu aku jawab dulu. Iya, setelah itu baru kamu tutup teleponnya. Bukan cuma bilang, oke, terus langsung kamu tutup. Oh gitu? Iya. Oke. Ih. Kita nggak tahu Tony kemana, yang lain kemana. Semua nggak muncul, nggak ada kabar, nggak bisa dihubungi. Mungkin mereka sudah dihabisin sama Bubun. Biar aja, ini keuntungan buat kita. Terminal bisa langsung kita yang pegang. Cari orang buat di jalur angkot sama di jalur bis. Suruh si Asep. Asep mana? Yang di jalur bis. Usep, Kang. Bukan Asep. Waduh. Teman-teman kita nggak ada. Yang dua saya pernah lihat. Mereka yang dulu ngejar-ngejar Otang. Tasik. Tasik, tasik, tasik. Tasik. Tasik, tasik, tasik. Sep, Ya, cari orang buat bantuin kamu di sini sama jalur angkot. Otang, Denny sama yang lain gimana? Mereka nggak ada. Kalau mereka balik lagi? Itu bukan urusan kamu. Mana Ujang? Belum sampai? Sudah. Bagus. Tinggal nunggu kabar dari Serena. Kalau nanti udah masuk ke email dia, terus di print. Oke. Telepon. Si Cecep kok lama? Nganter ranginang kemana? Maaf Kang, saya ada telepon.
Dari siapa? Cecep. Jawab. Halo? Kamu udah sampai mana? Di kantor. Kok masih di kantor? Udah selesai nganter nginangnya? Udah. Ini saya udah sama Kang Murad. Kalau udah selesai, cepat balik lagi ke kantor. Kang Mus barusan nanyain kamu. Siap. Saya ditanyain Kang Mus, harus cepat balik lagi ke kantor. Urusan kita gimana? Pending aja. Gak bisa, Cep. Kang Murad mau maju sendiri. Gimana nanti aja? Maaf. Gak apa-apa. Kalian orang-orang baru yang ambil alih pasar. Baris! Antri satu persatu. Saya bikin kalian masuk UGD semua. Seperti Taslim. Keponakan saya yang kalian keroyok. Kamu nggak saya habisin karena saya perlu kamu buat ngirim pesan. Bilang sama semua teman kamu, kalau ada yang berani balik ke sini, saya jamin gak bakal selamat. Halo. Kita diserang. Diserang berapa orang? Satu. Cuma satu? Ya. Sudah kalian habisin? Belum. Kenapa? Nggak ada yang berani. Hah? Kenapa? Masa aku yang eksekusi? Aku aja. Iya. Nggak berani. Kalau kamu nggak berani, gimana aku? Aku lebih nggak berani. Kenapa? Aku kan copet pendatang baru. Sama aku juga. Cuma duluan aku beberapa hari aja. Kang Ujang mana? Pergi. Kita sweet aja. Yang menang bagian mengamati situasi, yang kalah bagian eksekusi. Ya, Kang. Kamu bagian eksekusi. Halo, di mana? Di jalan mau ke rumah Serena. Masih ke rumah Serena aja? Mau ngambil perhitungan biaya pembangunan masjid, dikirim ke email Serena, sekalian di print. Alasan aja. Disuruh Kamus. Kang Ujang apa kabar? Lagi OTW ke sini? Mau ngapain? Mau ambil print out perhitungan biaya pembangunan masjid. Buat Kang Mus? Iya. Dikirimnya ke Teteh? Iya. Dikirim alamat email aku. Kang Ujang sama Kang Mus sama-sama nggak punya email. Ya ampun. Kenapa? Takjub. Heran. Kok heran? Banyak kok orang yang nggak punya email. Iya tahu. Tapi Kang Ujang sama Kang Mus kan pengusaha.
Punten. Assalamualaikum. Sebentar, ada tamu. Iya. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ambil print out perhitungan biaya pembangunan masjid aja atau mau masuk dulu? Mau. Mau apa? Mau ambil print out perhitungan biaya pembangunan masjid aja atau mau masuk dulu? Suruh masuk. Udah. Mau aku buatin teh atau kopi? Nggak usah. Kenapa? Saya nggak bisa lama-lama. Kang Mus nunggu. Sebentar. Iya. Gimana acaranya? Cuman gitu-gitu aja. Intinya, dia cuma memperkenalkan diri pada kita semua. Bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Dan meminta kita memberikan dukungan. Semua masuk sebagai anggota tim sukses. Yang lucu, begitu pulang semua hadirin dikasih amplop. Ini. Iya, Aku nggak ada amplop yang besar. nggak apa-apa. Isinya apa? Uang transport. Aduh, jadi ngerepotin. Enggak. Silahkan tehnya diminum. Terima kasih. Terima kasih buat apa? Buat udah boleh numpang alamat email sama sekalian ngeprint. Iya, sama-sama. Saya pamit. Ditunggu Kang Mus. Beneran nggak mau aku buatin minum dulu? Enggak. Kenapa enggak? Baru perkenalan aja udah ada uangnya. Gimana kalau ikut masuk jadi tim sukses? Saya nggak percaya dia. Gimana situasi terminal? Harusnya sekarang mereka sudah sampai di sana. Saya tunggu kabar selanjutnya. Siap. Tamunya masih ada? Masih, lagi ngobrol sama Abah. Kang Ujang udah pulang? Udah. Ngobrol apa? Nggak ngobrol apa-apa. Masa nggak ngobrol apa-apa? Cuma ngomong biasa, cenderung basa-basi, canggung. Berhasil? Enggak. Kenapa? Aku gugup. Nggak berani. Gantian. Nggak mau? Kenapa? Nggak tahu, Bos. Ya udah, mundur. Siap. Halo. Kemarin salah seorang anak buah saya sudah ke sana. Dia ngasih info. Ada 2 orang anak buah Darman. Sekarang mereka nggak ada.
Calo yang biasa ada di jalur juga sekarang nggak ada sama sekali. Kosong. Kemana mereka? Dua, ya. Cari mereka. Habisi. Setelah itu, Saya ke Kang Mus dulu. Iya. masuk. Sana, kamu keluar dulu. Ada laporan apa? Ada orang kita yang kecelakaan. Namanya Pak Uji. Kecelakaan apa? Tadi malam di rumahnya ada yang nyetrika. Listrik di rumahnya nggak kuat. Ngejepret, turun. Itu kecelakaan? Belum. Terus? Pas listriknya ngejepret, lampu mati. Dia kebetulan lagi makan. Dia berdiri mau ngambil HP. Mau dinyalain senternya. Tapi tangannya malah nyenggol gelas. Terus? Gelasnya jatuh ke lantai. Pecah. Pak Uji melangkah. Terus jelep. Beling pecahan gelas nancep. Telapak kakinya sobek. Lebarnya sekitar 3 cm. Dalamnya 2 cm. Terus? Tapi tetap aja gara-gara kena beling itu, dia jadi nggak bisa jalan. Mungkin sekitar 2 minggu atau lebih. Berarti dia sudah nggak berguna. Cari gantinya. Siap. Ada laporan lain? Ada. Soal pasar. Kang Murad tadi tetap ke pasar. Mau apa dia? Dia ngomong ke Hakim. Bilang sama semua teman kamu, kalau ada yang berani balik ke sini, saya jamin gak bakal selamat. Songong itu orang. Iya, Bang. Si Hakim diem aja? Iya. Kenapa? Takut? Si Hakim dicekek dari belakang. Sampai gak bisa ngomong. Hampir gak bisa napas. Semua ada berapa orang yang kamu tugaskan di pasar? 7. Yang lain diem aja? Enggak, Bang. Lawan? Kabur. Kalian benar-benar tidak berguna. Sekarang Kang Muradnya kemana? Langsung pulang? Tadi bilangnya mau ke rumah Taslim. Kabar kamu gimana? Alhamdulillah. Kepala kamu? Biar kalau dipegang masih agak sakit, tapi memar sama benjolnya udah nggak kelihatan. Kamu mau balik lagi pegang pasar? Mau? Nanti kamu jadi anak buah saya. Kamu udah jadi bos? Ah, biasa aja. Tadi Mamang ke pasar. Ada orang-orang yang ngerampas wilayah kamu, 7 orang. Tapi cuma 1 orang yang berhasil Mamang tangkap. Sisanya kabur. Kabur! Om, belum bayar! Sekarang gak ada Pipit. Mamang perlu orang yang berdiri melindungi Mamang. Biar gak disikat dari belakang. Sekarang ada saya. Selesaikan, atau nasib kamu akan sama seperti Reno. Siap, Bang. Saya udah tahu tempat mereka. Biar cepat beres. Kita sekarang ke sana. Siap. Rumah kamu bukan deket banget dari sini? Iya. Kenapa nggak pulang dulu aja, biar emak kamu gak nyari? Bos Bubun marahnya udah maksimal. Saya nggak berani ambil resiko. Begitu dia kesini, saya nggak ada. Kamu nggak ingat
ancaman dia. Pintu nggak saya tutup. Tapi kalau kalian berani keluar, berarti kalian pengen tahu gimana rasanya saya sendirian dibantai 4 orang. Ada Bos Bubun. Anggap aja ini tanda terima kasih saya buat kalian yang pernah jadi anak buah saya. Kalian bebas dan aman selama kalian enggak berpihak pada Kang Darman. Ini HP kalian. Ini beneran? Gak tahu. Masa kita dibebasin gitu aja? Ini benar kita bebas? Iya. Tapi menurut saya ini cuma strategi aja. Kalau memang benar kita bebas, saya sekarang mau pulang. Kasihan sama emak saya. Den, saya ikut ke rumah kamu. Mau apa? Mau numpang jongkok. Ini perut saya udah gak kuat. Kita pakai trik seperti kemarin. Masuk jalan kecil. Kamu mau ikut kerja? Kerja di mana? Di terminal. Kerja apa? Jadi calo bis atau angkot? Ada tesnya? Enggak, langsung masuk. Jadi anak buah saya. Boleh coba-coba dulu nggak? Takut nggak cocok, takut ngecewain. Maaf, ada motor lewat. Ya udah, kalau mau sekarang aja datang ke terminal. Kenapa kamu masuk jalan buntu? Saya nggak tahu kalau ini jalan buntu. Kita waktu itu dikeroyok 4 orang, jadinya dirawat di ahli patah tulang. Sekarang kita mau dikeroyok 8 orang. Sikat! Assalamualaikum. Pak. Kamu dari mana? Camping naik gunung. Kenapa nggak nelpon? Nggak ada sinyal. Tony mau ikut ke WC. Iya. Ya, gimana? Anak buah Darman sudah kami sikat. Bagus. Sekarang cari Darman. Siap.
Kalau angkanya ada 10, itu miliar atau bukan? Iya, Kang. Kamu pernah lihat 1 miliar? Belum. Kalau 1 aja belum, apalagi 2. Iya. Anggaran biaya pembangunan masjidnya 2 miliar lebih. Waduh. Gantian. Kamu lama pisan. Yang lain antri. Susah keluarnya, udah keras. Nggak jadi. Keduluan yang punya rumah. Kalau dikumpul-kumpul dari hasil jualan kicimpring, dipotong biaya produksi, upah yang kerja, termasuk bagian kita, dikurangi ongkos ini itu, biaya ini itu, mungkin bisa. Tapi kapan? Berapa lama kita punya uang 2M, sekian? Minta sumbangan dari masyarakat. Masyarakat di kampung saya. Iya. Justru itu yang jadi masalah. Rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Kamu bisa bantuin saya mikir? Ini saya lagi bantuin Akang mikir. Oke. Saya udah. Saya mau nerusin mikirnya di rumah. Kamu mau kemana? Nggak kemana-mana. Kang Mus mau kemana? Mau nurusin mikir di rumah. Ada musuh. Maju satu persatu atau sekaligus.